Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Apa kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap gembira, tetap sukacita. Dan hari ini kita akan mengawali pekan ini. 7 hari akan kita jalani. Dan kita akan mengawali hari ini dengan hari Senin dan segala aktivitas kita di hari ini, hari Senin tanggal 29 November 2021. Bersukacita bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan tinggal bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan sukacita bagi kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tahukah kita satu hal yang diharapkan oleh orang yang dipenjara? Tahukah kita satu hal yang ingin didengarkan oleh orang yang dipenjara? Yaitu pembebasan. Hanya itu. Satu harapan, satu keinginan yang paling ingin dia dapatkan, yaitu bisa dibebaskan. Ketika dia dibebaskan, maka dia akan lepas dari penderitaan, lepas dari kungkungan, lepas dari ketersesakan dan penyiksaan. Ketika dia bebas, maka dia boleh melakukan aktivitasnya sama seperti dulu, mencari nafkah, membutuhkan kehidupan keluarganya, dan boleh tinggal hidup bersama-sama dengan anak dan istrinya. Itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, demikian juga dengan bangsa Israel ketika itu. Ketika firman Tuhan ini dinubuatkan, bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan. Karena dosa-dosa dan kejahatan mereka, karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Kesombongan, keangkuhan mereka. Mereka selalu mengandalkan diri dan mengandalkan manusia. Padahal firman Tuhan mengatakan, Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan pikirannya sendiri dan menjauhkan Tuhan darinya, dari hidupnya. Terkutuk. Makanya jangan pernah mengandalkan Tuhan. Dan pada saat ini mereka dihukum. 70 tahun penderitaan yang begitu berat. Panjang sekali, sampai sehingga mereka merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak peduli, tidak mau menolong mereka. Tuhan sudah melupakan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti ini karena penderitaan yang begitu berat, karena pergumulan yang begitu menekan, karena masalah demi masalah yang terjadi, penyakit terus bersarang dalam tubuh. Ada orang yang sejak kecil terus mengalami sakit penyakit, sehingga dia betul-betul menderita karenanya, sehingga dia merasakan bahwa bahwa Tuhan tidak lagi mau peduli, tidak lagi mau menolong, bahkan Tuhan sudah meninggalkan dia. Itu tidak benar. Melalui firman Tuhan ini mau dikatakan bahwa Tuhan tetap cinta, tetap sayang, tetap peduli, dan tidak pernah sekalipun meninggalkan orang-orang yang dia kasih. Camkan ini baik-baik. Kalau kita mengalami perasaan yang bergumul, mungkin karena jodoh yang belum datang, atau mungkin karena ekonomi yang terpuruk, kita mengalami hutang yang begitu banyak, atau mengalami kesedihan karena orang-orang yang kita kasihi, dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah, Tuhan tetap mengasihimu. Sama seperti firman Tuhan hari ini yang dinubuatkan kepada mereka bahwa Tuhan itu akan datang menjemput mereka. Oleh karena itu persiapkanlah. Mereka diingatkan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Saudara-saudara, ini hanya ungkapan saja.
bukan hanya menyatakan apa? Bukan menyatakan soal jalan, tapi yang mau dinyatakan di situ, persiapkanlah hatimu. Hatimu yang penuh dengan dosa, kejahatan, kesombongan, keangkuhan itu buang, sehingga Tuhan bisa memulihkan, dan sehingga engkau ketika Tuhan datang boleh engkau sambut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Natal sebentar lagi akan datang. Kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Banyak persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Banyak orang-orang yang menghias gereja, membuat pohon terang, hiasan-hiasan di dinding, juga di gereja dengan hal-hal yang luar biasa. Di rumah juga kita mendekor rumah kita juga dengan sebaik-baiknya. Lagu-lagu Natal sudah berkumandang. Itu tanda kita mau bersukacita menyambut bayi Yesus yang lahir. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, penyambutan kita bukan lagi bagi bayi Yesus, tapi penyambutan kita yaitu untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya bersiap-siaplah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah sikap-sikapmu. Hal-hal yang bengkok itu diluruskan, kejahatan, dosa, perilaku-perilaku yang lama itu jauhkan, buang jauh-jauh dari kehidupan kita, supaya Tuhan boleh memulihkan. Mari lihat saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh menyadari diri, sama seperti bangsa Israel yang sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita menyadari diri kita akan kesalahan dan dosa-dosa kita, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Dan Dia memberikan pemulihan dan penghiburan kepada kita. Tuhan bukan adalah Allah yang sudah melupakan kita. Tidak benar. Bahkan Dia terus memperhatikan kita. Bahkan di waktu yang lampau, Tuhan itu tidak pernah diam, tidak pernah tenang ketika kita mengalami penderitaan. Dia mau kalau kita mengalami sukacita. Oleh karena itu, bagi kita saudara-saudara, siapapun itu, pergumulan apapun, mungkin tidak dapat jodoh, mungkin pekerjaan kena PHK, mungkin tidak ada pekerjaan, pengangguran, atau mungkin mengalami penderitaan karena kehilangan orang yang dikasihi. Ingat, sambutlah Tuhan, maka Tuhan akan menghiburmu. Oleh karena itu, persiapkan hatimu, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Tinggalkan semua dosa-dosa, lakukan yang baru, percaya kepada Yesus Kristus, maka ingat, Tuhan benar-benar akan memberikan sukacita yang luar biasa kepada kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meneguhkan kami untuk tetap tinggal dalam kebenaran, menyadari segala dosa-dosa kami, sehingga pemulihan demi pemulihan dan berkat demi berkat, kelepasan demi kelepasan Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan lagi lakukan dosa. Tuhan akan segera datang. Persiapkan hatimu. Jangan kerjakan lagi yang jahat-jahat, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Ketika Tuhan datang melihat bahwa hidup kita kudus, maka Tuhan akan bersukacita. Dia akan menyambut kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Salam.